lampu mati omak mau jadi kuat tiba mak bidan lalai anak tu anak mana tu mak baca tu mak baca tu dia kolam buat tu nak nampak aja tu makanya awak-awak dulu lahir zaman dulu banyak hitam-hitam tak masuk ambo hitam tidak bahagia dah ambo kalau hitam black sweet. Ibu tahu black sweet? Apa black sweet tu? Buat orang Afrika ya. Takkan kujadikan sorga kalau aku tidak cinta kepada engkau. Muhammad, takkan kujadikan alam seisi yang kaya dan indah kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka di mana-mana ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Malah di sorga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Nabi Adam mau menikah dengan Siti Hawa, itu mas kawinnya syahadat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ayah-ayah akan menjadi wali menikah anak diajar dan ditunjuk oleh KUA. Abang-abang ambo, kawan-kawan ambo yang akan menikah ditunjuk ajar ulang oleh KUA. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Calon mintuwo, calon minantu, calon mintuwo. Setelah selesai astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai sianung, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Syahadat dulu. Kalau nak selesai syahadatnya tak boleh Pak, diulang. Tak betul, diulang. Makanya Bapak Ibu syarat untuk menjadi wali itu wajib balik, ayah tu balik. Olah punya suami istri dia Ustaz, bagus, harus Islam. Ya Islam Ustaz, berakal. Kalau orang berakal tu gimana? Makanya Islam wajib menjalankan syariat. Maka ayah yang tidak solat tak boleh menjadi wali. Ayah nampak duto tak boleh jadi wali. Ayah yang pangicu tak boleh jadi wali. Ayah yang pengkhianat tidak boleh jadi wali. Maka ibu-ibu yang punya suami ada anak kamu nikah, besok suami ibu tu jadi walinya. Begitu kakak menjadi wali, langsung ibu toga. Pak Kuat, tahu saya ayahnya jadi wali. Ini tidak semayang penutup, no, ya penutup, no, ya. Sanggup cakap itu nanti? Sanggup nanti depan orang banyak kayak begitu? Kalau ibu tidak sanggup, anak batal nikahnya, zina Pak. Bahwa batil, tengok dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54 pada baris yang kelima belah bawah. Kalau macam tadi hidayat mula ya nah. Coba bahwa batal nikah. Apalagi saksinya, saksi paduto loh. Ternyata tiap malam kalau kada jonya. Tak boleh. Jadi syahadat itu bukan barang mainan. Bukan barang mainan. Di sana tertulis Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur. Atau kajian atau tua awak deh kalau daerah awak yang bukit tinggi itu ada Sumatera Barat, itu namanya semuanya ada suluk, ada khalaqah, ada namanya khalwat. Jarang yang tidak mengerti waktu dulu. Nabi Muhammad adalah nur, Allah adalah zat. Pernah bertengkar antara Allah dengan zat? Pernah. Ini zat adalah Allah, nur adalah Nabi Muhammad. Ada Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Panjang cerita mereka. Nak tolok dia mau kambing nak bantai. Nah, Nabi Muhammad siapa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Maka Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Bahasa awak
pemimpin Nabi, ketuanya Nabi adalah Nabi Muhammad. Imam para seluruh Rasul adalah Nabi Muhammad. Ini bukan orang sembarangan. Makanya, Nabi Muhammad dari Nur, malaikat juga dari Nur. Nur dari mana? Nabi Muhammad dari Nur Allah. Malaikat dari Nur Nabi Muhammad. Itu panjang kajinya berpondok. Tapi so ama ayah datang ke pondok amo baru beraja sana. Artinya mak dan ayah Nabi Muhammad bukan orang sembarangan. Apa lagi? Nabi Muhammad tadi Habibullah, kekasih Allah. Coba dalam riwayat dan dalam selawat banyak ungkapan selawat bahwa Allah mencintai dan menjadikan Rasulullah menjadi habibiyah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, ya Habib, hai kekasihku. Makanya mak dan ayah tidak panjang cerita kita. Beliau bawa Pak RW, togat Pak RW. Ibu mau cari amak-amak macam ikon ni mak boleh. Ya, ibu saya macam ya enaklah di depan duduknya, nampak je lah saya. Amak-amak belakang macam ikon ya. Biarlah, mohon maaf ya Pak ya, togat amanya Pak ya. Kan? Amak-amak tu macam itu Pak tak mau rugi Pak. Nampak oh? Gagal? Sudah ada rangkunya. Nah, kita tidak panjang cerita. Sikit kita ambil, tidak jauh-jauh. Ini Abdullah. Ini Siti Aminah. Saya tahu kira-kira. Nampak nak nengok saja tadi nah. Ikolah kalau orang awak dari hati tu ya. Kalau ceramah itulah. Iko ndak hilang dan iko ndak amu tinggal. Boleh enggak? Terima kasih. Nah, belum cerita Nabi Muhammad, ini cerita ayahnya. Abdullah Aminah. Abdullah ayahnya Abdul. Ini lagi dalam timbul baterainya habis enggak? Atau suara saya paling kuat? Hah? Ya, kalau ini wireless namanya Pak. Ini yang wireless. Yang wireless itu tanpa tali. Nah, kau tidak wireless namanya. Itu mencucukkan ke lubang telinga kok. Saya beri Bapak ilmu. Ini gunanya untuk imam dan interaktif. Interaktif. Kalau untuk khutbah, ceramah, dakwah, ini tidak dipakai. Untuk musabaqah, ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Yang kecil nih, mak nih ada di dalam menghisap suara. Makanya saya tanya tadi sama Pak RW, yang qari'ah kita suara linking sampai ke langit itu agak pecah sedikit ketika jawab. Katanya, apakah dia memakai mic kecil atau mic yang besar? Kata Pak RW, yang udangnya Ustaz negatif enggak ada. Oh, kok melinking berarti kurang latihan. Kalau seandainya pecah tadi kan ada ikut. Jadi mohon maaf kepada kita bersama, ini bagus tapi letaknya untuk imam dan interaktif. Kalau ibu besok ada lomba musabaqah, marhaban berjanji, rebana dan sebagainya, dikasih orang ini jangan diterima. Nanti ibu sendiri yang rugi. Baru separuh nanti selawat suara ada pecah. Nah, makanya saya hindari ini karena suara saya tidak kuat lagi. Jadi lah ini mungkin karena entah karena channelnya itu atau sinyalnya kadang-kadang nakal, kadang-kadang putus, apalagi dari hujan. Lanjut sampai di mana kaji tadi? Abdullah ayahnya Abdul Muttalib, Aminah ayahnya Abdul Wahab. Ini hidupnya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, orang zaman jahiliyah tuh suka mabuk, suka teler, merampok, maling, membunuh, judi, teler. Kalau bahasa kini itu dulu khamar namanya, kalau kini morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lemcek kambing, lemcek kabau, lemcek sapi. Kamu kadang-kadang heran juga nengok abang-abang, heran juga nengok apa?
Kambiong sendiri tidak pernah misok lemnya. Orang kini lem cek kambiong tu disoknya pak. Secara wakah mana candi gua kambiong atau orang? Bo. Nah, dan tidak kena. Abdullah tidak pernah masuk dalam kancah jahiliyah. Yang Aminah tak pernah disentuh oleh laki-laki jahiliyah. Terpelihara. Makanya mau tengok zaman ini Pak RW, Ibu Secam, beda Aminah dulu, ju Aminah kini tak sama depan. Apa bedanya Ustaz? Ini mama yang datang ini Aminah dulu. Apa beda Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah, Aminah kini tak mau tinggal. Ikut apa ikut? Kamu tadi berakit dari sini tu jam sekian sampai si kau Kaisa. Oh, sebanyaknya Aminah di pinggir jalan tu. Ada yang macam tiga, ada yang jalan ada dua macam itik pula pada. Kira ya, kira ya. Salah. Nah, Abdullah nikah sama Aminah. Nur Nabi Muhammad dari kening Abdullah dirahasiakan oleh Allah selama ini berpindah ke rahim ibu Aminah. 2 bulan kandungan Aminah, Allah berkehendak karena dia sayang terhadap Abdullah untuk berniaga ke negeri Syam, meninggallah Abdullah. Tandanya ayah Nabi orang berjuang punya tanggung jawab terhadap istri. Kamu kadang-kadang tengok ibu-ibu yang kini kau pak ibu, iya coba tengok mukanya lah, ilah. Iya, saya jam lah tengok kiri kanan. Wajah-wajah kecewa lagi. Ya yang kerja beribu, yang belanja ibu, yang masak, yang cuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja. Yang iyo, yang indah. Nikah hamil Aminah. Abo kamu kau kita ya nampak enak. Hamil Aminah. Nih Abdullah sudah meninggal. Hamilnya Aminah, disinilah Allah letakkan kebahagiaan di dalam kandung Siti Aminah. Ya hebatnya Aminah hamil. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, orang hamil badannya lesulit tilelah loyo. Aminah tidak batuk-batuk indah, muntah-muntah indah, ponyong-ponyong indah. Nah, ada apa? Beda jubini awak. Awak kalau jubini awak itulah bedanya antara museca, laki duduk di muka pintu, anak binyi di dalam atau ada awak binyi. Bobo. Mak tu. Makin disapu makin jadi. Aminah tidak. Tapi saya menengok orang hamil, pak ibu menengok pak. Soalnya ibu amak wa hamil, bini wa hamil, anak wa hamil, minantu wa hamil, ibu menengok. Sebab Allah bilang orang hamil badannya lesulit tilelah loyo. Payah pak, payah. Makanya apa namanya bini lah. Janganlah bongi-bongi juga bini. Awak lomak lolo, jangan 10 bakaru lolo, jangan sabale bakaru lolo. Yang bini lolo payah. Mau mengendeng ke kanan sakit itu lang rusuh. Mau mengendeng ke kiri sakit itu lang rusuh. Mau nyelantang pari taga, mau nalungkui takui malatui. Laki lomak lolo, yang bini basandala kadini atau kebekipe itu. Iyo tu namo. Bu secam namo nada pe itu alon. Marasai. Iya. Tapi Siti Aminah tidak. Kenapa Ustaz? Di dalam kandungan Siti Aminah makhluk pilihan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam kandungannya adalah rahmatan lil alamin. Makanya pertama sekali yang ia senangkan oleh Nabi, ibundanya yang mulia. Makanya sama ayah,
jadi raja wakini, penguasa wakini, pengusaha wakini, rakyat jelata wakini, menjadi orang wakini, berhasil wakini. Jangan dianggap perjuangan dan pengorbanan kita. Itu semuanya yang kita nikmati adalah perjuangan amak juaya. Lani sui ama awak, lakajui ama awak, dia mengadangkan awak, dia melahirkan awak. Makanya kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak di ridha dan kasih sayang amak juaya. Kini jangan menghormati amak juaya, jangan menghormati orang lain. Amak juaya pun tak dihormati. Maka kini banyak orang susah hidupnya. Cari karajo dapat, ada karajo utang banyak. Karajo dapat utang banyak jo. Kenapa Allah tak ridha? Kenapa Allah tak ridha? Orang tua dan ditengok. Kau dapat ikan, lalu dia orang tunggu, ama jenjang tu ikan tu, jangan kan ikan tinggal sia-sianya dah tinggal. Tu orang kampung kami nampak macam itu. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Iya tu nak, yang iyo nanti dah. Awak amannya ngaji kau aman ngaji damai, kau cinta Rasul, tenang, aman, damai. Oh masalah pilkada ni soal dia. Setuju cucu, anda setuju no aja lah. Okay. Lahirlah Rasulullah ke dunia. Kan melahirkan, kan malam kayak begini, ada dua makhluk yang sangat musuh, tapi malam itu lunak jati bang. Siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Ini mohon maaf. Ini Bapak Ibu, ini dianggap Abu Lahab, ini dianggap Abu Jahil. Siti Aminah sedang hamil, mau melahirkan. Kata Abu Lahab, Majahil, dia panggil pembantu budaknya, namanya Suwaibah. Suwaibah, iya Tuhan, tengok Mina tu lah lahir anaknya. Mina mah kok Tuhan, itu yang lakinya dulu Abu Lahab meninggal dulu mengalir tu. Oh, ditengok dia Suwaibah. Alun dia Tuhan, tengok balik, Allah Tuhan. Begitu lahir Rasulullah, Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Begitu bapak dan ibu Rasulullah membawa rahmatan lil alamin. Kiranya dalam ilmu kitab tarikh Islam, Abu Lahab dan Abu Jahil tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena waktu akhirnya Rasulullah ada tadoti dalam hati menunggu kedatangan Rasul. Badoti hati seketik aja. Ada pe syafaat waktu hari Senin di ringankan azab Allah Ta'ala. Awak ala panitia berombol-rombol, apalagi atau Pak RW terilah 3 bulan lah 2 bulan dalam telepon. Baru dapat kiriman kini. Hujan datangnya pemuda remaja. Kau ni pemuda-pemuda yang datang, kau senang hati yang bawa apa? Bawa sejak. Ya cari pemuda yang datang mau kayak kau. Menunda pemuda remaja yang datang masuk surga sadonya. Amin. Iya. Coba. Panitia, pengurus, jemaah, semua yang terlibat, yang datang, apalagi yang bersolawat. Abu Lahab je dapat samaan, boleh awak. Tapi kalau ada seorang kampung awak kok di padang mahsyar, tidak dapat samaan je dapat RW, tidak dapat je dong. Berarti lebih parah dia Abu Lahab ya Pak. Baca roh gitu. Nah, sebelum Rasulullah lahir, Allah perintahkan, "Hai Jibril, semua anggota kamu turun ke bumi." Limaza ya Rabbi? Kenapa ya Allah? Itu Habibi kekasihku mau lahir, turun semua malaikat. Semua dekat Masjidil Haram, semua Mekah. Dalam riwayat mengatakan dunia ini dipenuhi oleh para malaikat menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Bersiap seluruh malaikat dan berbaris. Ketua malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Umpama protokol lawat tadi itu ada MC, hadirin berbahagia, hadirin yang terhormat, bawa rombongan nur, bawa rombongan Pak Wali Kota memasuki masjid. Untuk itu mari berdiri
Itu perintahnya oleh protokol. Kira itu yang disuruh Pak Gubernur masuk ke dalam kota, atau Gubernur atau Pak Wali Kota terpilih atau Bu Wali Kota terpilih masuk. Disuruh ke diri. Toga awak atau ano-ano aja. Oke, kini Nabi Muhammad minta sama Allah dihadirkan rohnya di hadapan kita. Kita salawatkan beliau, karena salawat adalah pujian Allah. Apa yang dibacakan oleh kelompok zikir dan salawat tadi. Lai amu Bapak Ibu tangga, silakan berdiri. Yang berdiri dapat syafaat. Yang tak mau berdiri mudah-mudahan terobati. Yo artinya doa mak kami, ayah kami yang payah toga jangan dipasok, biarlah duduklah. Tapi kalau les sanggup, alhamdulillah. Ama ayah jemaah orang-orang tua kami mohon maaf agak dipaksa sakete. Awak bagi ayah-ayah emak-emak kami yang pernah dulu masuk Solo ilmu perikat berkhawat, apa yang diajarkan daripada khalifah awak menghadirkan roh Rasulullah di hadapan awak sampai dalam solat menghadirkan roh Rasul kepada ama ayah kami mohon izin. Kadang-kadang guru awak yang mengajar mohon izin supaya awak baca selawat kepada ama ayah pemuda remaja khusyuk dan tawaduk, karena selawat adalah ibadah. Tak ada dinding yang membatasi antara awak dan Rasulullah kalau awak berselawat karena cinta ke Rasulullah. Ama ayah yang bisa ikuti ambo, yang indah dan akan lanjut. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berselawat untuk Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya dengar tadi salah seorang kelompok zikir dan doa atau salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah dalil Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Itu dalil. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusholluna, berselawat mereka atas Nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya Nabi. Jadi berselawat itu perintah Allah untuk Nabi. Wasallimu taslima,
berilah salam keselamatan. 1 kali selawat 30 untung, 10 diampuni Allah dosa, 10 kebaikan ditambah, dan 10 derajat ditinggikan Allah. Tuan mak ayah. Apa lagi? Banyak untung selawat banyak. Ada namanya selawat Talbul Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil khulubi wa dawabiha wa afiyatil aqdani wa shifaya wa nuril aqsari wa diyaiha wa ala wasallim. Solawat tibbil qulub, karena solawat adalah obat hati. Bapak Ibu, malaikat sudah hadir. Lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nur cahaya Nabi Muhammad yang lahir itu ada mengatakan sampai ke negeri Syam. Takajui ama ayah, takajui Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib berada dalam Ka'bah terang. Oh, dari mana cahaya kau? Dari mana? Keluar dari Ka'bah, sekeliling Ka'bah, lingkaran talak, tarang. Dari mana? Dicari, keluar dari masjid, tarang. Di mana sumbernya? Kiranya tapi Maulidin Nabi, tempat rumah kelahiran Rasul. Riwayat mengatakan sampai cahaya ke negeri Syam. Malah ada dalam riwayat lain mengatakan seluruh dunia diterangi waktu itu oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo ke ama dulu melahirkan kami ke dunia kok lai ada cahaya kami. Lai sampai cahaya kami karena ke kandang kambing. Dah do ba. Boleh awak nak kirim mohon maaf termasuk ambo zaman-zaman dulu mana lampu dah ada. Listrik tak ada. Pareso kalau laki-laki berdusin tak ada. Hari kolam hujan lo kayak yang tadi pak. Mak mau hujan. Mak bidan tak ada. Asal orang pula berjongok lo dengan perahu dengan sampan. Ada apa? Mereka sampan pengayuh lo tak ada. Kalau sampai ke rumah mak tu hujan lobek lo hari. Baca payung tak ada. Atau pasal gigit le apa pisang doang. Hijau daun pisang tu lah bata dua. Tiba di rumah awak lampu lah mati ke pelito awak. Ya sumbunya lah basi awak. Minyak lah campur air. Pas lampu mati, mak mau jadi. Kuat. Tiba mak bilang, lalai anak tu. Alah mana tu? Mak baca tu. Mak baca tu dia. Kolam wak. Tu nak nampak aja tu. Makanya awak-awak dulu lahir zaman dulu banyak hitam-hitam. Termasuk ambo hitam tidak bahagia kalau ambo kalau hitam black suit. Ibu tahu black suit apa black suit lo? Buat orang fikir. Jadi coba intayo tindak Allah wa'ala. Yang joleh Nabi Muhammad lahir menyinari dunia. Makanya selalu mak ada lagunya di langit ada mata, di bumi ada. Jadi nur yang nur Nabi Muhammad, matahari nur Nabi Muhammad, bulan nur Nabi Muhammad, al-kawakib zurriyah, bintang yang cemerlang tersusun dengan indah, nur Nabi Muhammad, cahaya bahagian nur Nabi Muhammad. Ada masuk nur Nabi Muhammad dalam diri, ada. Selagi orang itu mau ditunjuk ajar, mau di apa namanya kok dinasihati, berarti ada nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Tapi kalau nggak padam pak, itu namanya mengangur. Diajaknya mengejek, dirangkulnya memukul, dinasihatinya melawan. Bu. Kalau ada anak dia melawan atau abi nur Nabi Muhammad. Itu nak sampai ahli waris Abu Lahab juga. Kenapa Adam? Dah lahir ke dunia dah. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah
Rasulullah lahir ke dunia membawa contoh yang baik. Luar biasa sama ayah. Dari kecil Rasulullah lah, Allah nampak dia bumi, Allah tahu matahari, Allah nampak macam, Allah nengok-nengok, tapi dia memang biar contoh. Mak contohnya, tengok di ibu dia sikap apa-apa. Nah, Abdullah membawa Nabi Muhammad ke pasar Ukas. Karena di pasar itu adat atau tradisi orang Makkah, lahir anak-anak disusui kepada orang lain. Pertama disusui oleh ibundanya, sekejap disusui oleh Suwaibah. Nah setelah itu Abdul Muttalib bawa cucunya ke pasar Ukas. Dulu orang tua awal pengajian pasar Sek. Nah di bawah ada mama lata duduk aja situ untuk menyusui anak orang untuk cari upah. Dikasih Rasulullah oleh Abdul Muttalib ke amak yang gapuh. Nama Rasulullah Pak. Padahal gapuh amak tu cantik ya, juga gapuh ya jo. Kalau orang gapuh tu sandang nanti orang apa? Awalnya kalau awak nak gapuh anak laki-laki tapi bini gapuh, nak perlu boleh si berimbet lah Pak. Bantah nak perlu si berimbet nak perlu. Salah saya dia satu alahnya. Rasul tak mahu kasih sama ibu yang cantik. Cantik ibu tu, tak juga Rasulullah mau. Kasih sama ibu, cantik kali enggak, gemuk kali enggak juga mau. Tinggal lagi ada seorang ibu namanya nenek-nenek. Nenek-nenek mau boleh nyusui anak orang, mana boleh bisa. Awallah buruk, awallah bungku, awallah busuk. Sakit-sakitan. Enggak boleh punya apa-apa. Tapi you ingin pula menyusui anak orang. You akan disusunya enggak ada boleh. Tinggal sangkanya aja boleh. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini pelajaran yang besar Pak. Kenapa Rasul tak mau sama yang gemuk? Bukan tak mau. Yang cantik bukan tak mau. Yang sadang kok bukan tak mau. Kok yang tua? Tua ini namanya Halimatus Sa'diyah. Dikasih sama Halimatus Sa'diyah Rasulullah. Ono ajonya Pak, tonangnya digendong Halimatus Sa'diyah. Ini apa artinya Bapak Ibu? Rasul memberi contoh kepada awak, hormati orang tua kalau dia dulu. Ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, ini orang ini awak, ete orang ete awak, adik orang adik awak, anak orang anak awak. Begitu Rasul mengajarkan awak. Cobalah awak merantau ku mak dan ayah, maaf rekan-rekan pemuda remaja, cobalah di maja sekolah, di maja karajo, sia je lah awak, wahai kawan-kawan yang menonton YouTube, apa merantau awak, buatlah ama orang ama awak, ayah orang ayah awak. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak dari kain sarung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Iya atau enggak? Aduh kadang-kadang amak wadah biar dia nyawa tanah, tapi amak angkit wadah dia nyawa tanah. Karena rumahnya dah dia kawan. Macam itu Pak. Jadi kalau awak belu-belu tu Rasulullah dia contoh hormati orang tua. Nah, begitu berada Rasul dalam genggaman Halimatus Sa'diyah menggigit amak kopak. Menggigit. Kenapa menggigit Ustaz? Sadar diuntung. Awaklah tua, awak buruk, awak sakit-sakitan, persiapan dah ada. You akan reaksi gua bayi mungil kecil yang cerdas segam. Tapi yang digendong tu siapa? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Yang digendong adalah pilihan Allah, rahmatan lil alamin. Maka Allah menengokkan, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Mau diapakan dunia ini haknya Allah. Mau tamak namanya tanah tempat tinggal kita, semuanya di bawah adalah emas. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berada Rasulullah dalam genggaman Halimatus Sa'diyah. Yang mungkuk jadi lurus, yang sakit jadi sehat. Persiapan penuh Pak. Kenapa? Rasul hadir menyenangkan. Itu dengan rahmat. Akhirnya Pak dan Ibu dikasihlah Rasulullah. Mohon maaf, dikasihlah mimik sebelah kanan. Ndak mau Rasulullah buka muncungnya dah Pak. Ndak mau buka muncung. Kenapa? Bukan Rasul tak mau. Sebab sebelah kanan niko lah dia dulu deh. Halimatus Sa'diyah seorang amak itu kepada Hamzah waktu kecil. Hamzah itu adalah paman Rasul yang meninggal dalam peperangan Uhud di Madinah.
Artinya sebelah kanan ini sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah majawat, jangan diambil je punya orang, punya awak ajolah. Dulu waktu kete-kete waktu di kampung pada budak-budak kocik gua, ma ambo jalan, sia kawan am, sia no, am jangan coba-coba ambil punya orang, dempatan beko tangan lain dah ada, demputan tadi ngotu besok, yo ma. Dulu macam itu awak bang, macam itu awak udah, macam itu awak pak. Maka jalan di kampung tu, ma, ambo jalan, iya, minta izin. Kalau ada maunya, minta, ma, agi tabu, ma, agi jambu, nek kasih air, ma, minta supaya halal. Maka awak-awak kau pandai mengaji selalu, pandai azan, pandai khutbah, gotong royong, kebenaran diajak. Jadi, kenapa? Karena dalam diri kita bersih yang masuk pak. Kalau kini entahlah Pak Ibu, lama jadi sentak jadi orang lepas, mangga orang mangga awak, pepaya orang pepaya awak, kerambi orang, tanah orang, laki orang. Oh, bapa cara dah bayar we. Ikolah sadonya nak punyo nampak dengar. Ayolah kacau bang. Lama orang laki ibu, laki orang buat ya. Yang iyo yang indah. Tapi yang takut, jangankan tanah orang, jangankan milik punya orang, punya dia dikasih sama orang. Asal jangan dia mengambil. Begitu, karena tanggung jawabnya di hadapan Allah bukan main. Atau kocik baru Rasulullah Pak. Mohon maaf. Rasulullah hidup sama bundanya senang. Ayah tak ada, bundanya tak ada. Hidup sama pamannya senang. Meninggal pamannya sama atuknya Abdul Muttalib senang. Tak ada oleh yang membela, yang membenteng. Tak ada oleh. Hidup juga kawan senang. Sampai menggali Rasulullah senang. Sampai meminjam Rasulullah ke Siti Khadijah. Mau pinjam duit mau untuk menggali. Kata Siti Khadijah, berapa bang? Sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Habis harta Siti Khadijah kena sanang ke Rasulullah. Bang. Ya Rasul, aku ada cincin ambo jual lah buat masaji. Aku ada duduk ambo ada ambo ada galang ambo. Buatlah ke WC. Aku ada duduk ambo bangunlah sekolah. Habis aku dalam mangkuk situ ya Rasul. Masih ada amalilah tombak balik kudo tu baparang. Macam itu Siti Khadijah pak. Habis harta dek sanang ke laki. Jadi kalau Khadijah kini pak minta ampun pak. Jangan minta minjam aja nak dapat. Kata suami ke bini, "Bu, pinjam lebih tinggi." Tu tambah modal ndak. Tu kandang ayam. Nah, balik bisa bulu ikut dua apanya. Besok kata lu anak dan bayar ndak. Macam tu payah pak kabini ndak bisa meminjam. Tapi lain pula Abdullah kini Muhammad kini minjam. Dia pandainya bu. Bayar umur. Kau mau tengok wajah-wajah dia. Yang iyo yang indah. Rasulullah tu menyenangkan. Akhirnya wak buka diri awak. Oh, awak camat sejauh mana baru menyenangkan masyarakat. Wak RW sejauh mana menyenangkan masyarakat. Wak imam sejauh mana menyenangkan makmum. Wak ustaz sejauh mana baru menyenangkan jemaah. Oh, yang namanya khatib sejauh mana menyenangkan umat. Apalagi? Oh, nenek mama sejauh menyenangkan anak keponakan. Oh, pemuda sejauh mana baru mengamankan kampung halaman. Awak laki sejauh mana baru menyenangkan bini. Oh, bini sejauh mana menyenangkan laki. Kan ada timbal balik. Iko kadang-kadang itulah. Mau tengok wajah ibu-ibu. Kau pak ibu. Tengok ya. Awak laki-laki kau pak mohon maaf. Banyak paduto ke bini. Iyo benar bu. Hampai bu. Selama kau ada ustaz dengan kawan nampak kadang ibu yang salah. Tapi kata ibu yang salah. Ibu lah rajin mengaji salah je lah. Malam kau ibu dan baking. Dan bantu. Sesuai? Wah azab ayah-ayah sekali datang kau. Belum dah ustaz. Enggak. Cubalah. Jadi mak dan ayah, bapak dan ibu menyenangkan.
Suami menyenangkan, istri menyenangkan, ustaz menyenangkan, imam menyenangkan, aparatur pemerintah menyenangkan. Kalau sudah saling menyenangkan, itu disebut rahmatan lil alamin. Oh, saya ustaz, saya adalah paham saya umpamanya NU, saya tidak laku untuk Muhammadiyah, saya tidak laku untuk Tarbiyah, saya tidak laku untuk Al-Wasliyah, tidak laku jemaah tabligh, tidak laku untuk jemaah salafi. Kalau ada ustaz kayak begitu hanya untuk golongan dia saja, itu ustaz belum rahmatan lil alamin. Oh, saya Muhammadiyah hanya untuk Muhammadiyah saja, belum rahmatan lil alamin. Oh, saya orang salafi, tidak laku untuk Tarbiyah, KNO, ke Muhammadiyah, ke Asliyah, tidak laku, hanya untuk kelompok-kelompoknya aja. Itu bukan rahmatan lil alamin. Oh, ambo ada kelompok Syiah, apa kelompok Wahabi, hanya untuk yang lain, itu adalah selesai aja bid'ah. Belum rahmatan lil alamin. Rasul lahir ke dunia tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak untuk namanya orang Mekah, tapi rahmatan lil. Maka ikulah hebatnya kita orang kampung. Bakal cik orang tua di langit dijunjung, situ langit dibijak, situ langit dijunjung, situ yang bumi dibijak, situ langit. Kecil orang hebatnya orang tua kita dulu. Hebat. Rasulullah lahir menyenangkan. Kini awak saja wama baru menyenangkan. Ambo ada semayang tadi mugari tahu salam bersama tompeknya Pak. Ibu mau nengok jamaah belakang Pak. Ambo kan agak masbuk satu rakaat. Imam tu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bagus bacaannya Pak. Tapi ayatnya panjang Pak. Yang ambo tengok tu makmum belakang tu makin ke bawah. Olun jole pak tanda-tanda rukuk imam tu. Hanya yang jamaah belakang lah tu. Lah hampir lah sama rukuknya bagai. Ibu mau nengok imam olun jole selesai le. Itu bukan imam rahmatan lil alamin Pak. Imam yang rahmatan lil. Tu tengok ayah-ayah awak dulu jadi imam. Termasuk Pak Imam tadi hebat. Tak ada banyak panjang ayat ni namanya ayat-ayat dulu. Mana punya panjang ayat? Yang hafal ayat lengganan aja. Wadduha, watinin, alam nasra, alam tarakai, kuliah kabirun. Itulah ayat pendek aja nya. Kini imam-imam mohon maaf ada sebagian dah hafal Al-Quran 5 juz, ada 10 juz, ada 25, ada 30. Maka bacaannya menurutnya pendeknya Pak. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah. Imam membacalah ayat. Menurut imam panjang bona indah, pendek bona indah. Menurut inyo Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lah sampai sehalaman ulun jo tanda-tanda rukuk le. Amak ju ayanan tutup lah makin ke bawah aja tu. Dibacanya Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Lalu halaman Pak. Ulun je le yang ayat ju amak ke bawah. Pun nak ke bawah ni Pak batahan bila menggegek lutut. Besok dia ajak mak, yo ke masjid buat mak. Si aja di imam dia malam tadi jo tindak lain dah. Itu bukan imam rahmatan lil alamin. Bukan imam yang menyenangkan. Rasul tak seperti itu. Kullu syai'in fi makanin. Rasul meletakkan sesuatu pada tempat. Oh, dalam riwayat Rasulullah solat tarawih 1 rakaat itu 1 juz. Iya, beliau sendiri Pak. Coba kalau buat lo macam siko dah awak semalam tahu 1 rakaat, semalam 1 juz, semalam 1 juz. Amu rasa entahlah, mungkin tutup saja Pak. Sila kalau capek mak Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Le capek banyak juga orang hilang. Kalau dulu beda je dulu. Ayah-ayah tu atua nenek bunyi ada kampung mana yang larinya lah dah. Padahal imam
hilang-hilang timbul baterainya. Allahu Akbar. Itu je gayanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ada orang lari. Iya atau enggak? Enggak ada. Banyak. 3 sab ayat, 5 sab sampai malam ke-30 tarawih. Enggak ada hilang. Kalau dibuat macam itu, pemuda remaja lah masuk, tak ada ngadi ingin jadi imam. Allahu Akbar. Kalau ada imam kayak itu, anak muda ada di belakang, ambo yakin anak muda mengejek dalam hati. Bila selesai. Jadi menjadi rahmatan lil alamin. Maaf, amo katu amo ayah amo kalau ada macam itu, mundurlah. Ya misi Mas Haji, kau anak muda, kau anak muda, kau baiklah yo kesempatan, agilah kesempatan. Nya dulu orang tua madan dulu. Nak inyo aja. Padahal yo kau baterainya lah suak. Tapi di kampung kami, kalau si kau merasa lebih parah dari itu. Coba anak muda ni digilirkan azan asar, oh tidak ada, zuhur tidak ada. Okey, anak muda buat zuhurnya karajo yang kuliah yang sekolah, sore asar tidak bisa kena riyadhiyahnya olahraga, kita bola takraw, badminton, apa terserahlah. Maghrib digilirkan azan maghrib si Ijon, Isya Ale, subuh Anton. Saya yakin anak-anak muda suaranya bagus, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu. Indah Ustaz. Kami kalau azan dah irama itu dah Ustaz. Kami macam pesawat terbang Ustaz. Dia ansu-ansu oleh melambik tu lagi ke tinggi. Boleh, kan bagus itu. Allahu Akbar, Allah. Makin tinggi, hebat. Buat anak muda macam itu. Kalau itu anak Allahu Akbar. Kok macam itulah anak muda wa azan dia gitu. Ambo yakin nanti badusi acak-acak di rumah tu, mambu datang tu. Kau nagi kesempatan itu kadang-kadang awak kok lah salah paham salah nilai aja. Nggak bisa. Tapi itulah mak ayah awak di negara Indonesia atau sama masyarakat awak secara umum, kita pandang secara umum, itulah awak kemana bedo Pak. Jadi presiden salah, tidak ada presiden yang tidak dihujat Pak. Itulah. Jadi presiden Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah Pak. Ganti Bu Mega dihujat, SBY dihujat. Kini siapa? Neng kalah. Parah. Itulah kita di Indonesia. Jadi menteri dihujat, jadi anggota dewan dihujat, gubernur dihujat, wali kota dihujat, camat dihujat, RW RT dihujat. Jadi ketua masjid dihujat, ketua rebana kadang dihujat ini Pak. Jadi ustaz, jadi baca oleh Pak. Kamano bedo. Kok sempatlah ambo ustaz kecil-kecilan macam kau Pak. Berbunyi dua boh. Entahlah. Ada tu tetangga ambo dah Pak, di Pekanbaru kok tetangga ambo, ustaz indah, imam indah, RW indah, RT indah, ketua pemuda indah, ketua masjid indah, ketua sosial indah. Oh tidak aja dah. 3 bunyi onoknya orang ni Pak. Padahal selera sama juga awaknya. Ibu rela kami kau menambah bini ni bu. Kau tu masalah ni Pak. Kau tu masalah. Saya jalan-jalan, mohon maaf di Madinah, di Mekah itu ke Jabal Mahni, Jabal Uhud, atau Jabal Rahmah di Mekah.
Atu-atu ada umur hampir 70 dorong gerobak. Dalam gerobaknya itu ya ada mukena, ada sorban, ada tasbih, ada gincu, ada buah kurma. Itu jualnya Pak. Umur 70 tu lah lesi-lesi tanggung lah Pak. Dorong gerobak. Ambo sapo mengecek lah mujinya. Assalamualaikum Syekh. Salam. Kaifa halu? Khabar? Alhamdulillah baik. Elok-elok aja. Lama cerita. Sampai yang mau tanya masalah keluarga. Ya Syekh, kamu zaujah? Pak, bapa orang bini apa? Anjing jawab, salah satu. Tiga bini Pak. Dorong gerobak ke rajanya. Kamu alat barang orang anak mana? Isna syarah. Dua baliknya. Kancang juga dia. Lama-lama ngecek-ngecek dia balik lo pertanyaan itu. Bertanya lo kamu wa antum kamu saja wa ang bara bini wa ang. Itu aja lah al wahidah. Seorang Pak, bakil bongak wa ang man. Intalah. Sana biasa, tapi ibu-ibu ni kadang-kadang wak pancing bawa acar nyawa bisa menambah bini. Permainan susah Pak. Wak balinnya cincin, wak balinnya galang, wak balinnya duku. Yang mau je melapin awak berbinyi indah juga. Wak mau jalan-jalan ke puncak, ke Bogor, ke Singapura, ke Gedung Kembar itu, ke Danau Toba, indah juga. Akhirnya tak bongkar juga rahsia wak. Elok abang ya, elok bapa ya selama ini bujuk-bujuk abang boleh nak mek, bapa mau jalan tak berbinyi juga. Lah 6 tahun udah buat macam itu. Akhirnya nak berbinyi lah. Nak ganti-ganti tu banyak situ. Nak jatuh tu sebarang tu banyak. Baiklah. Dia syaratnya. Awak nunggu itu dah. Nunggu syarat. Syaratnya longkang mai dan dulu. Mau longkang mai itu tak susah dah Pak. Tapi nyo tak mati-mati Pak. Bo, awak saya sama mati ya Bo ya. Kok susah sama susah, kok senang sama senang. Suai, jangan remehkan suami. Ya kadang-kadang itulah Pak suainya. Tapi awak diremehkan deh. Tapi itulah mau tengok Pak RW, ama-ama ko ibu boleh. Kau ya aku banyak paduto nak kan. Ada apa mereka tu? Ada apa-nya? Tu kadang-kadang yang iya bang, kita hari ini makan di situ aja ya. Tunggu abang ke jembatan ya. Ya yang bayar yangnya laki kau nak kabinyi orang. Kau tidak tahu lah. Kabinyi orang bayar yang kabinyinya ayah kau mak kau gitu. Intalah uang padu si kau nak untuk dibongi-bongi tu, bukan untuk dibentak-bentak. Betul atau tidak Bo? Untuk diperhatikan dan perhatian tanggungjawab penuh kasih sayang. Biarlah ketek biti asal ada tanggungjawab. Aku nonyo kayo tapi dibentak-bentak. Nak niya pada si kau dapat nak niya. Yang penting perhatian kasih sayang. Biar tidak ada biti. Betul Bo? Jangan diagi biti Pak. Bapak Ibu pemuda remaja teman-temanku yang berbahagia. Bagaimana Rasulullah dalam hidup? Dan dewasa Rasulullah. Apa yang kalau tadi ta'abbud bagaimana manusia beribadat, cinta ibadat. Dirobahnya zajirah Arab itu maknanya bukannya merubah budaya saja, tapi merubah akidah. Jangan sembah berhala. La tahubal lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu la ma'bud bihaqqillah illallah. Jangan disembah selain Allah. Allah yang patut disembah. Iman. Dah besar bagaimana manusia itu kompak, diajar, diajak, dirujuk, dirayu. Maka Rasulullah itu lunak lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalau walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawli fa'fu anhum. Nabi Muhammad itu orang lapang dada. Tidak ada nyimpan marah, tidak ada balik dendam, tidak ada iri hati. Tambah juga Rasulullah, iman bagus, ibadah sudah ada. Perkuatkan kebersamaan, kuatkan persatuan, jangan baca perbedaan. Ya ayyuhallazina inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa
ilaihi ta'arafu inna qawlakum innallaha yasfaqum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan awak laki padusi bersuku berbangsa Indonesia, ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Awak orang kampung, ada Pili, ada apa nama suku masih kau? Apa namanya? Ada Piliang, apa lagi? Ada Pisang, ada Mato. Oh, dan lain-lain. So, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jangankan awak mendamaikan negara yang komplit, jangan mendamaikan organisasi dengan organisasi, jangan mendamaikan pemerintah dengan rakyat jelata, jangan awak mendamaikan tetangga dengan tetangga. Awak je bertiga orang dia kakak nak elok doh. Coba. Ambo kadang-kadang bapak ibu tetangga sama tetangga nak boleh elok doh, Pak. Masjid dekat rumahnya, musalla dekat rumahnya, azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mak dan ayah perang azan. Tapi nya ndak kamu masjid dokek semayang tu, Pak. Nun kasinan, nun kasih tu kasih tu. Pada masjid dekat rumahnya, kenapa nya ndak solat dekat masjid rumahnya? Faham? Apa tu? Indah baik lo rajin ibadah bagus. Sujud tahajud, duha, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, banyak ibadah, tapi tidak melelok orang. Kata Rasul, la yadkhul jannah qatil rahim, takkan masuk surga orang memutihkan silaturahim. Maka ama ayah biarlah ibadah buat sedang-sedang, tapi lain boleh elok orang. Maka dalam masyarakat kau kamano bedo ama ayah, kamano bedo. Kayo awak curiga orang, codi awak adu domba de orang, anca awak cemburu orang, muru awak caci de orang, miskin awak dijual de orang. Tu mana sah? Mati awak sonang orang. Padahal agama Rasul tak membuatkan contoh itu. Atur kebersamaan. Coba Rasulullah dari Mekah pindah ke Madinah, tenang, aman. Orang Madinah namanya Ansar, yang dari Mekah namanya Muhajirin. Orang datang ke Madinah disambut elok-elok. Bang tinggal di rumah boyo, uni tinggal di rumah boyo, awak kerja besok. Ndak sasuku, ndak sadara, eloknya. Kini awak buka diri awak. Kenapa cik je RW awak, cik je RT awak, cik je saji awak, cik je orang musola awak, cik je baru istilahnya camat awak, cik je baru lurah awak. Kenapa awak ndak elok-elok? Sia awak sabananya. Awak aja nak cadir, awak aja nak elok. Tidak, kau amak-amak kau hebat. Ndak ada yang bodoh, ndak ada tak terpakai. Kau amak-amak coba tengok. Ada yang ahli jahit menjahit. Ibu-ibu ni ada yang ahli merangkai bunga. Ada ibu-ibu ni ahli bikin kue. Ada juga tengok saya tadi ahli makan kue. Ada juga ngunyah aja. Ya baguslah kalau apa gunanya ndak dikunyah. Ya tadi tu tengok ni tali punya plastik buka lah tu lah. Yang ndak niatnya. Ayah-ayah kau macam tu. Ada yang ahli pasang gorden, ada yang ahlinya apa namanya pasang konsen, ada yang ahli pelapon, ada yang ahli pakai listrik, ada yang ahli dicoba. Butuh kita semuanya, maka jangan diremehkan orang lain. Semuanya kita adalah orang baik. Sejukkanlah hati kita. Rasulullah menjadi tauladan, Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, Rasulullah rajin ibadat, Rasulullah itu adalah pemersatu. Mana elo-elo awak jo awak takok kata ibu secam tadi ajan dia gara-gara beda-beda paham besok terjadi lo antara jawab jahat suko sianu pilih jelah kapan perlu besok yang namanya panitia awak wa arak panitia tu antan kue tu inyo, antan nasi tu inyo, walaupun jatah nasinya nyoba dia tiap panitia tu dapat dia setali matu ya dana 2 juta dan 3 juta ada ndak nerima sama sekali dia makan ni kawan dia teh ada je tu Pak. Kamu tahu orangnya. Baik emak dan ayah pemuda remaja, tak berpanjang karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam. Demikianlah amak ayah, semoga bermakna panjang lagi sejarah Rasul.
panjang dan banyak lagi hikmah. Biarlah buya-buya awak, guru-guru yang lain nanti maja awak. Makin banyak bah guru, makin banyak bah ilmu. Bahkan orang tua dulu nak cie surau nak kena tingke, nak seorang guru nak kena jalan, nak cie kitab kena balik. Banyak guru kena dangan, banyak surau kena tingke, dan banyak kitab nak kena buka. Makanya mak dan ayah makin banyak awak belajar, makin banyak merasa dak ilmu. Tapi kalau ndak awak mau belajar, menganggap awak je nak jadi ya. Itu yang tidak bagus. Baik mak dan bapak ibu pemuda remaja yang berbahagia, kita tutup